Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu guru harap kalian sehat selalu ya dan belajarnya tetap semangat. Nah, bertemu lagi dengan pelajaran Bu Guru di pelajaran Bahasa Sunda ya, tiap hari Senin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu ya, supaya Allah memberikan kita kemudahan dalam belajar. Materi hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang ngagunakeun aksara gede. Sudah siap kan untuk belajar? Kalau sudah siap, coba sekarang kita buka halaman 39 ya. Nah, di halaman 39 itu kan ada ngagunakeun aksara gede. Nah, aksara gede pasti kalian sudah tahu ya. Aksara gede itu huruf besar. Nah, dengarkan dulu ya anak-anak penjelasan mengenai huruf besar atau ngagunakeun aksara gede. Aksara gede biasana digunakeun pikeun nulis ngaran jalma, ngaran daerah atau kota, ngaran bulan, ngaran poe, awal kalimat saenggeus titik. Nah, jadi ya huruf besar itu biasanya digunakan untuk menulis nama orang ya, tetapi hanya huruf depannya saja. Kemudian ngaran daerah atau kota sama ya, hanya huruf depannya saja. Misalnya nih nama orang Budi, oh berarti huruf B-nya saja yang besar. U, D sama I-nya tetap kecil. Sekarang ngaran daerah atau kota, misalnya Cikarang. Nah, hanya huruf C-nya saja anak-anak yang huruf besarnya ya. Kemudian ngaran bulan. Nah, bulan kan ada 12 ya, ada dari Januari sampai Desember. Sama seperti nama orang, nama daerah atau kota ya. Kemudian nama hari, awal kalimat, dan sesudah titik itu hurufnya menggunakan huruf besar ya. Tetapi hanya awalnya saja. Kesananya huruf kecil lagi. Nah, itu anak-anak penjelasan mengenai ngagunakeun aksara gede. Nah, coba ya sekarang kita lihat contohnya nih anak-anak ya. Contoh. Nah, kamari Udin labuh tina sapeda. Nah, ini kan ada kamari, nah kaknya gede ya, soalnya apa? Di awal kalimat. Kemudian ada Udin. Udin adalah nama orang ya. Nah, Bapak angkat ke Bandung tadi sore. Nah, itu contoh yang kedua. Sama ya seperti tadi. Huruf awalnya huruf besar, kemudian kesininya huruf kecil lagi. Nah, di sini ada nama Bandung anak-anak. Bandung adalah nama tempat. Nah, kalau nama tempat berarti huruf awalannya harus menggunakan huruf besar ya, atau huruf kapital. Nah, kemudian contoh yang ketiga. Unggal poe Senen barudak sok upacara. Nah, unggal, U-nya tadi harus huruf besar karena awal kalimat. Kemudian Senin. Nah, Senin kan tadi nama hari. Nah, nama hari kan termasuk harus menggunakan huruf besar. Jadi S-nya itu harus besar ya. Nah, kemudian nih yang nomor D. Basa bulan Agustus kamari danu dikaryakeun. Nah, basa ya tadi huruf awal kalimatnya huruf besar. Kemudian ini Agustus nama bulan, A-nya harus besar. Ya, ini ada nama orang di tengah-tengah harus huruf besar ya. Nah, jadi anak-anak ya mulai sekarang kalau menulis kalian tidak boleh menulis huruf besar sembarangan ya, apalagi di tengah-tengah kalimat. Kecuali di tengah kalimat itu ada nama orang, nama kota, hari, bulan ya. Kemudian setelah titik, nah di awal kalimat baru itu harus menggunakan huruf besar atau aksara gede. Nah, itu contohnya ya. Coba sekarang kita lihat halaman 40 ya. Salin kalimat-kalimat di handap make aksara gede. Nah, halaman 40 sampai 41 ya. Ada 5 dari A, B, C, D sampai E. Kalian coba rubah ke dalam huruf atau aksara gede ya.
Nah, itu untuk tugasnya halaman 40 dan 41. Nah, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian tanyakan ya. Selamat belajar, semangat juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.